ya dia dipukul misalnya, itu kekerasan fisik. Kemudian dia dimaki-maki, dibentak-bentak, psikis juga kena gitu. Jadi satu kasus itu bisa terjadi beberapa jenis kekerasan. Halo para kesayangan, selamat datang di Beranda, di first podcastnya Beranda. Hari ini aku Cinder dan aku ditemenin sama sosok yang luar biasa. Mungkin karena ini podcast pertama, Cinder bakal jelasin dulu apa itu Beranda. Beranda adalah ngobrol bersama perempuan dan anak Jawa Barat untuk mengetahui berbagai macam program yang ada di DP3 AKB Jabar. Tentunya terima kasih banyak untuk kalian yang telah mengklik tayangan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, karena di podcast ini bakal banyak banget edukasi dan pembelajaran yang bisa kalian ambil. Di sini tadi udah disebutin ya, bakal ada orang yang super duper keren banget. Ini dari Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada Pak Anjar. Bapak gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Gimana sih Pak rasanya jadi orang pertama di episode pertama kali ini di podcast Beranda? Waduh. Tentunya merasa bangga menjadi yang pertama di episode yang pertama. Ya harapannya ke depan bisa maju ya, podcast ini bisa maju, bisa berkembang lah untuk memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Ya tentunya. Tentunya banyak banget edukasi sama pembelajaran yang bisa diambil gitu ya Pak. Iya. Nah untuk kali ini mungkin ya, kan udah ada nih teman-teman udah tahu di judulnya kita mau ngebahas apa. Ini tuh bahasan yang memang lagi booming banget loh Pak. Ini tuh lagi dibahas di mana-mana. Ini tentang kekerasan terhadap perempuan. Nah, mungkin secara pribadi aku sama teman-teman semua mungkin pengen tahu dari pandangan Bapak itu terkait tanggapannya terkait kekerasan terhadap perempuan. Itu gimana sih Pak? Saya kira berkaitan dengan kekerasan ya, baik itu perempuan, anak, terhadap siapapun, kita semua sepakat pasti bahwa tindakan kekerasan itu tindakan yang melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia. Jadi secara undang-undang, secara peraturan pun hal tersebut dilarang, baik oleh agama manapun. Tidak ada agama yang memperbolehkan kita melakukan perbuatan kekerasan tersebut. Kalau ini mungkin untuk umum ya Pak, kekerasan baik mau sama perempuan atau sama lain juga nggak boleh ya Pak. Apalagi terhadap perempuan ya. Itu di garis bawah ya, apalagi terhadap perempuan teman-teman. Nah ini selain itu kan banyak banget ya Pak sekarang tuh di Instagram, kemudian di TikTok itu banyak banget asumsi-asumsi sekarang tuh bukan malah saling mendukung gitu Pak terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan ini ya, tapi malah saling serang gitu antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki, bahwa ini tuh mereka tuh saling menyalahkan gitu Pak. Nah sebenarnya Cinder mau nanya nih ke Bapak, mungkin teman-teman juga pengen tahu dari sisi Pak Anjar, siapa sih yang salah ini tuh Pak? Kalau membicarakan siapa yang salah, kita harus lihat juga karena di dalam kita sebut saja kasus ya. Kasus itu setiap kasus berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Apakah ini kesalahan dari salah satu pihak? Bisa jadi itu kesalahan dari pihak laki-laki, bisa jadi oleh perempuan, bisa juga oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, tapi kita mungkin di sini sebetulnya untuk berupaya untuk mencegah terjadinya kekerasan tersebut ya, sama-sama harus berupaya, harus sama-sama menghargai hak-hak baik itu perempuan atau laki-laki. Jadi kita mungkin di sini tidak berbicara saling menyalahkan. Tetapi kalau misalnya sudah terjadi, sudah ada korban dan di mana pelakunya apakah itu laki-laki atau ya memang berdasarkan data paling banyak sih memang laki-laki ya sebagai pelaku kekerasan. Jadi ya tentunya kalau menjadi pelaku ya harus menghadapi konsekuensinya, berhadapan dengan hukum ya, seperti itu. Berarti mungkin kita harus bijak lah ya Pak untuk memandang suatu permasalahan. Mungkin teman-teman di rumah juga harus bisa memilah lah ya Pak. Kalau misalnya udah terjadi ya berarti bukan berarti semua laki-laki tuh gitu atau semua perempuan tuh gitu ya Pak. Karena banyak banget sekarang yang mengasumsikan tuh
cowok emang kayak gini gitu misalkan. Banyak banget. Jadi bagaimana kasusnya juga. Iya. Jadi berbagai akibat ya yang menyebabkan terjadinya kekerasan itu macam-macam rupa-rupa. Tetapi apapun itu tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan kekerasan. Berarti apapun alasannya kekerasan itu salah ya, Pak? Iya. Nah, itu dicatat ya, teman-teman. Apapun alasannya, mau segala macam itu salah kalau diselesain pakai kekerasan ya, Pak. Nah, terkait di tahun 2022 awal kemarin ada tuh yang sempat viral kasus KDRT gitu, Iya. Pak. Nah, kita bisa ngambil pelajaran juga dari situ. Sebenarnya, Pak, hal yang utama kalau misal kekerasan itu terjadi pada diri kita sendiri gitu. Apa ya hal utama yang harus kita lakukan, Pak? Hal yang paling pertama tentunya kita harus membela diri. Kita harus mengamankan diri terlebih dahulu. Jangan sampai kita menjadi korban kemudian terpuruk dengan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap kita atau terhadap si korban. Nah, setelah itu kemudian jangan takut untuk melapor atau untuk mengadu. Banyak pengaduan-pengaduan yang dilakukan, baik itu mungkin yang terdekat ya, yang paling mudah itu terhadap keluarga lah, anggota keluarga, atau kepada teman, ataupun lebih baik itu terhadap aparat pemerintah yang paling bawah itu misalnya dari RT, RW, desa. Nah, apabila mau bisa langsung ke kepolisian juga bisa, polisian. Atau kami di lembaga pemerintah ya, kami sudah ada layanan perlindungan perempuan dan anak. Baik itu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak seperti tadi yang disebutkan, UPTD PPA ini ada di kabupaten kota. Ataupun misalnya kabupaten kota yang belum membentuk UPTD PPA, itu juga pasti ada layanan yang diselenggarakan oleh dinas pengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ataupun P2 TP2A. Itu masing-masing mempunyai kanal-kanal pengaduan. Mau langsung silahkan datang ke kantor misalnya ataupun melalui hotline. Kami mempunyai hotline, di setiap tingkatan itu mempunyai hotline. Ada hotline yang dikeluarkan oleh pusat, di kita juga di tingkat provinsi ada nomor yang bisa dihubungi, mau telepon, SMS atau WhatsApp bisa. Oke, mungkin nanti kita sertakan ya nomornya gitu ya, nomornya. Pak. Terus juga berarti di setiap kabupaten atau kota tuh udah ada layanannya masing-masing gitu ya, Pak. Jadi teman-teman di rumah nih yang misalkan nauzubillah ini ada yang mengalami gitu ya, Pak, bisa langsung lapor aja. Dan banyak orang yang misalkan mengalami tapi nggak mau lapor karena takut gitu. Itu apakah ada hak untuk dilindungi gitu, Pak? Betul. Jadi tentu saja ketika seseorang menjadi korban, itu menjadi prioritas kita untuk melindungi korban tersebut. Kita mempunyai fasilitas namanya rumah perlindungan sementara atau bisa disebut rumah aman. Jadi bagi kadang seorang korban tidak mengetahui nih harus kemana dia pergi gitu, atau harus kemana dia mengadu, atau mungkin dia korban kekerasan yang dilakukan oleh anggota rumah tangganya misalnya, contohnya ini oleh suaminya misalnya. Nah, dia tidak tahu harus berlindung kemana. Nah, kami bisa menyediakan tempat tinggal sementara agar tidak terjadi hal-hal yang kemudian bertambah parah ya gitu. Jadi rumah aman itu ada, itu bisa diakses bagi yang memang membutuhkan. Ya gitu teman-teman, jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah takut lagi untuk melapor karena kalian juga punya hak dilindungi ya, Pak. Iya. Nah terus juga Pak, ada beberapa orang yang memang benar-benar nggak bisa mengadu gitu ya Pak, tapi diketahui oleh orang lain gitu. Nah apakah orang lain itu wajib untuk melapor atau misalkan sekarang kan banyaknya yang abai aja gitu, bahkan di pinggir jalan ada yang melakukan kekerasan lah, itu malah divideoin gitu, bukannya dibantuin. Betul. Gitu. Jadi mungkin sekalian ini untuk edukasi juga ya. Betul. Jadi dari saya kira pihak media juga punya kode etik ya, punya kode etik masing-masing di mana tidak boleh menyebarluaskan identitas daripada si korban. Karena ini satu, dia mungkin menjadi korban dari tindakan kekerasan tadi. Kemudian dua, dia menjadi mendapatkan permasalahan lain yang diakibatkan dengan tereksposnya identitas sebagai korban. Karena tanggapan dari masyarakat mungkin berbeda-beda. Nah, dengan bahasanya berbeda-beda yang nanti menimbulkan
depresi yang lebih lagi gitu, bukannya melindungi. Nah, kemudian kami juga akan merahasiakan identitasnya. Kami tentu saja akan melindungi hal tersebut. Dan ketika dia mau berani mengadu, itu silakan si korban langsung. Kalaupun misalnya ada pihak yang menjadi, kita katakan saja saksi ya, saksi, itu juga wajib melaporkan. Itu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Jadi karena kekerasan ini bukan hanya tanggung jawab daripada pemerintah, semua pihak juga ikut bertanggung jawab, baik itu dari sisi mulai dari pencegahan, kemudian juga penanganan. Mungkin dalam hal ini lebih mudahnya untuk pelaporan masyarakat, kemudian dari pihak media, dari pihak dunia usaha, akademisi, semua mempunyai kontribusi. Dan di dalam Perda mungkin yang kemarin kita tetapkan itu dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, ada Perda 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Tetapi ya, di situ ada salah satu pasal yang mengatur mengenai sanksi bagi ada pihak yang mengetahui terjadinya tindak kekerasan tapi tidak mengadu, tidak melaporkan. Itu justru dikenakan sanksi. Nah, itu maksudnya agar kita semua aware gitu ya, peduli terhadap sesama. Apabila mengetahui terjadi ada bentuk-bentuk kekerasan, laporkanlah. Itu hal yang bisa membantu bagi korban. Nah, buat teman-teman juga udah tahu ya, buat para kesayangan di rumah, kalau misalnya menemukan hal-hal yang berbau tindak kekerasan, bisa langsung aja dilaporin gitu ya Pak. Karena teman-teman juga bisa disanksi kalau misalnya teman-teman tidak melaporkan, padahal teman-teman tahu gitu, atau malah memvideokan juga bisa ya Pak? Iya. Bisa kena sanksi juga ya Pak? Ya, lebih kepada kepatutan lah gitu. Iya. Kita memvideokan bagaimana sih perasaan si korban. Iya, betul. Itu yang mungkin seringkali kita tidak sadari. Iya. Nah, kadang ada orang yang berpikirnya untuk apa sih kita melapor, padahal kan tindak kekerasan ini tuh udah masuk ke pidana nggak sih Pak? Betul, pidana. Jadi apalagi terhadap anak ya, itu sebagai bentuk pidana murni, dan untuk dewasa pun sama itu. Tapi memang itu penting, ada pengaduan itu penting agar kita baik dari kami di UPTD PPA maupun di jajaran kepolisian sebaiknya mengadulah kepada saluran-saluran yang memang tempatnya gitu. Ya, kami sih menyarankan ya menghindari untuk bukannya tidak boleh, tapi kemudian apabila kasus ini atau tindakan kekerasan ini viral, nah itu setidaknya akan sedikit menyulitkan juga di dalam penanganannya. Kadang-kadang kan contoh saja ada suatu kasus korban ini menjadi korban kekerasan ya dengan pelaku si A misalnya. Nah, kemudian viral, belum juga ini diproses secara hukum oleh kepolisian, pelaku ini sudah mengetahui, dia itu menjadi buron, kemudian kabur gitu. Nah, ini salah satu contoh sederhana saja gitu. Yang akan menjadi sulitan. Tapi bukannya tidak boleh juga, maksudnya apabila ini masuk ke kepolisian kepada kami, ya itu mungkin bisa kami lebih mudah lah gitu untuk penanganannya. Mungkin lebih baiknya ya Pak melapor gitu, langsung melapor. Nah, mungkin teman-teman para kesayangan di rumah juga sedikit penasaran gitu Pak terhadap jenis-jenis yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gitu Pak. Jadi kalau kekerasan itu yang pertama ada kekerasan fisik. Nah, itu mungkin semua sudah bisa paham ya, kekerasan fisik itu yang dilakukan secara fisik yang langsung menimbulkan luka-luka kekerasan di dalam badan gitu ya, kekerasan fisik. Kemudian yang kedua psikis. Itu psikis biasanya perbuatan yang secara verbal misalnya yang dilakukan secara terus-menerus sehingga itu menimbulkan dampak traumatis terhadap si korban. Salah satunya mungkin bully. Nah, bully itu ataupun misalnya mungkin ini yang kita tidak sadari ya, yang dilakukan oleh orang dewasa atau masyarakat, seperti itu tuh si botak misalnya, anak ya, atau misalnya tuh si hitam gitu. Mungkin itu sebagai ungkapan bercanda gitu, tapi kan kita tidak tahu bagaimana sih perasaan si orang tersebut. Mungkin secara karena dampaknya ini jangka panjang.
nanti ketika dia menerima bully atau kekerasan psikis tersebut, dampaknya seperti apa, terlebih pada anak itu pasti nanti ada dampak yang diakibatkan. Kemudian ada jenis yang berikutnya, kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini ada kekerasan seksual langsung, itu pelecehan seksual yang dilakukan ya ada kontak fisik. Tapi sekarang ini di era sekarang ada kekerasan seksual yang tidak langsung. Nah, seperti contohnya itu penyebaran video-video, foto-foto, atau itu banyak juga sekarang terlebih lagi di kalangan anak-anak ya yang menjadi korban. Istilahnya grooming. Jadi ada pihak tertentu, baik itu dewasa atau anak lagi, berupaya mendekati si korban. Anak sih biasanya, perempuan. Korban mendekati, diiming-imingi apalah gitu. Nah, sehingga kemudian meminta apakah itu foto atau video dikirimkan. Nah, ketika terjadi mungkin antar hubungan yang berdua ini permasalahan, si korban mengancam untuk menyebarkan apabila tidak melanjutkan. Nah, itu termasuk contoh kekerasan seksual tidak langsung. Nah, kemudian yang lainnya ada diskriminasi, ada juga eksploitasi atau seperti TPPO, trafficking, tindak pidana perdagangan orang, itu juga termasuk tindakan kekerasan di mana memperjualbelikan orang untuk kepentingan pihak tertentu gitu. Oke, berarti kekerasan ini memang banyak ya Pak jenisnya. Banyak. Terus juga kalau misalkan yang sekarang lagi hype tuh kayak misalkan KDRT atau kekerasan fisik, itu juga bisa menyerang kekerasan secara psikisnya juga ya Pak, sekaligus gitu. Ya. Jadi mungkin KDRT ini kekerasan dalam rumah tangga, itu kan terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Jadi dalam satu kasus itu bisa terjadi beberapa jenis kekerasan. Misalnya di KDRT itu ya dia dipukul misalnya, itu kekerasan fisik. Kemudian dia dimaki-maki, dibentak-bentak, psikis juga kena gitu. Jadi satu kasus itu bisa terjadi beberapa jenis kekerasan. Misalnya kemudian saya contohkan yang lain itu perdagangan orang, dia dijual untuk dieksploitasi secara seksual. Ya fisik, ya seksual, ya psikis, ya eksploitasi juga gitu ya, banyak lah gitu kasus yang bisa jenis-jenis kekerasan yang diterima oleh si korban tersebut gitu. Oke, jadi memang luar biasa ya teman-teman, kita juga butuh banget tahu gitu, minimal kita tahu lah ya Pak bagaimana caranya kalau misalnya kita menerima kekerasan tersebut, baik dari orang lain atau misalnya orang yang dekat dengan diri kita gitu ya Pak, itu bisa banget dilaporin teman-teman, bisa langsung ke kabupaten atau kota di DP3A atau DP3A KB Jabar juga bisa langsung ya Pak. Ada layanannya, nanti kita sertakan juga ya teman-teman gitu. Mungkin kita bisa sampaikan saja ya. Jadi boleh. Mungkin yang paling mudah itu ada SAPA 129. SAPA itu sahabat perempuan dan anak. Jadi tinggal telepon 129 gitu. Itu nanti ada petugas yang bisa menerima. Itu adminnya dari Kementerian PPPA. Nah, kalau di tingkat provinsi itu kami masih menggunakan nomor WhatsApp 085 24 kali 06 73 kali. Itu bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa SMS, silahkan nanti nyamannya saja seperti apa itu bisa. Siap. Oke teman-teman, mungkin ada sedikit motivasi nih dari Bapak untuk orang-orang, teman-teman di luar sana yang memang mungkin ada kekerasan gitu atau penyintas, bagi penyintas gitu. Ada motivasinya Pak? Ya, saya kira kita jangan takut, jangan malu, jangan anggap ini sebagai aib. Tapi kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran, melaporkan atau mengadukan. Itu siapapun, maksudnya pelakunya apakah itu orang lain yang memang tidak dikenal ataupun orang terdekat atau anggota keluarga sendiri. Baik itu misalnya ayah atau ibu atau kakak atau saudara, nenek, siapapun itu yang melakukan tindakan kekerasan itu harus dilaporkan, harus diadukan. Kenapa? Karena kita menghindari adanya korban-korban yang lain, sehingga tidak banyak lagi korban-korban yang lain. Dengan dilakukan pengaduan, pelaporan,
itu secara tidak langsung juga mencegah terjadinya kekerasan-kekerasan yang lain. Mungkin ada sedikit pesan juga dari Bapak bisa untuk orang-orang di luar sana yang memang masih berpikiran bahwa kekerasan ini tuh sepele gitu Pak. Dalam artian ada banyak yang menutup-nutupi gitu. Pesan-pesan Bapak untuk orang-orang di luar sana gimana Pak? Nah itu, jangan menganggap kekerasan tadi ya, baik fisik, psikis, hal yang sepele tadi seperti bully, itu menyebabkan dampak yang luar biasa sebetulnya untuk jangka panjang. Nah, mungkin ya seperti tadi harus berani melaporkan. Jangan ya, kita harus mendukung pengembangan IPM, pemberdayaan manusia atau kemajuan manusia, karena kelangsungan atau masa depan bangsa itu ditentukan oleh kualitas manusia saat ini. Nah, apa jadinya apabila sekarang banyak korban kekerasan, seperti apa masa depan? Seperti apa nanti apabila orang-orang terdampak dari akibat kekerasan tadi, apalagi terhadap anak ya. Saya dari perempuan dan terhadap anak ini mempunyai masa depan yang masih panjang gitu, dia masih panjang. Dia mendapatkan kekerasan, nanti seperti apa nanti anak ketika dia sudah besar gitu. Jadi penting banget ya lingkungan sekitar kita tuh penting banget ya Pak untuk dibangun. Bagaimana cara kita melakukan saling berkomunikasi dengan orang lain, itu mungkin masuknya ke etika nggak sih Pak, untuk saling peduli gitu? Iya, itu sudah menjadi budaya sebetulnya budaya kita untuk saling menghargai, saling menghormati, menasehati, dan sama-sama mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan apabila diketahui ada hal yang negatif, ya segera ingatkan, segera adukan gitu. Mungkin sekarang lebih karena mungkin eranya digital ya Pak. Jadi sekarang lebih banyak orang-orang yang menuliskan di media sosial dan menganggap hal itu tuh kalau misalnya marah, misalkan orang yang dikatainnya baper, katanya kayak gitu Pak. Banyaknya yang kayak gitu sekarang. Sebetulnya menghindari terjadinya permasalahan yang lain sih. Kalau kemudian yang bersangkutan tulis di media sosial, kemudian permasalahannya diketahui oleh banyak orang, mungkin nanti kita kan tidak tahu pemikiran orang lain yang membaca seperti apa. Kadang-kadang kan victim blaming ya gitu, menjudge, oh udah salah dia begini. Betul. Padahal kan belum tentu kejadiannya seperti itu gitu. Karena banyak sekarang tuh orang yang nggak introspeksi diri, ngerti? Jadi malah saling menyalahkan gitu loh Pak. Terus juga pesan-pesan sekali lagi pesan-pesan untuk orang di luar sana yang malah menyepelekan orang-orang yang kayak misalkan punya bipolar, Pak. Orang-orang yang memang punya penyakit mental dan disepelekan, malah disuruh misalkan disuruh bunuh diri lah, ada yang sampai kayak gitu. Nah, itu kan, itu yang kita hindari, respon dari si pembaca. Karena kita tidak tahu apakah dia serius atau mungkin dia iseng-iseng gitu sambil ini, dan kita juga nggak tahu itu siapa gitu yang gitu. Dan bagi orang yang sedang dalam kondisi trauma, bisa saja itu dianggap serius dan dia lakukan saran-saran yang sebetulnya itu saran yang negatif gitu. Jadi kita harus lebih aware aja ya Pak, saling peduli gitu. Oke teman-teman, itu pesan dari Pak Anjar, luar biasa banget kan, Bapak CS aku. CS Cinder ya sekarang Bapak. Nanti kita ketemu lagi ya Pak, kita bakal bahas yang lebih dalam mungkin ya Pak. Nah, pesan untuk kalian teman-teman para perempuan dimanapun, yuk saling bergandengan tangan untuk nuntasin ini kasus kekerasan terhadap perempuan. Jangan saling menyalahkan, kita saling dukung bareng-bareng ya teman-teman. Karena yang tadi Pak Anjar bilang, apapun alasannya kekerasan adalah salah. Bener nggak Pak? Betul. Terima kasih teman-teman udah nonton, dan semoga konten ini bermanfaat. Nanti aku sertakan nomor-nomor yang bisa kalian hubungi ya Pak. Yang tadi Bapak sebutin nanti aku sertakan juga ya teman-teman. Makasih banyak. Dadah. Terima kasih. Podcast ini dipersembahkan oleh DP3 AKB Jabar.